Ternyata alasan dia meninggalkanku bukan karena tak cinta, tapi karena wanita lain sudah hamil. Sampai beberapa hari setelah Nara menerima surat itu, ia belum juga membacanya. Ia tahu, jika dibaca tergesa-gesa, kata-kata di dalamnya hanya akan menjadi gema lama yang tidak selesai. Ia menunggu sampai pagi menemukan ritmenya sendiri. Saat kamar kos sunyi dan saat tidak ada pesan masuk. Saat tubuhnya tidak sedang berusaha menahan apapun. Ia duduk, membuka laci dan mengeluarkan amplop itu. Kertasnya sudah tipis, seolah pernah dilipat berkali-kali lalu dilupakan. Tulisan tangan itu masih sama seperti yang ia ingat. Rapih, nyaris terlalu tenang. Ia mulai membaca dari awal, tanpa berhenti. Aku menulis ini karena aku tidak tahu harus bicara pada siapa lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan tidak bisa dibenarkan. Aku tidak punya alasan yang cukup bersih untuk menjelaskannya. Aku hanya tahu semuanya sudah terlanjur. Kalimat pembuka itu tidak meminta maaf, tidak juga membela diri. Hanya pernyataan seolah sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa tangan yang mendorongnya. Nara menarik napas, lalu melanjutkan. Carla hamil, keluarga sudah tahu, dan aku diminta bertanggung jawab. Aku tidak meminta kamu mengerti. Aku bahkan tidak berharap kamu memaafkan. Di bagian itu, dadanya mengeras. Bukan karena pengakuannya, melainkan karena urutannya. Kehamilan lebih dulu, keluarga lebih dulu, keputusan lebih dulu. Dirinya datang belakangan, sebagai pihak yang diberitahu, bukan diajak bicara. Aku sadar aku menghancurkan sesuatu yang baik, dan aku hidup dengan itu. Nara berhenti sejenak. Ia membaca ulang kalimat itu. Hidup dengan itu. Seolah beban telah dibagi rata, padahal tidak pernah demikian. Ia yang pergi. Ia yang harus menata ulang hidupnya tanpa penjelasan utuh. Ia yang menerima keheningan sebagai jawaban. Nara melanjutkan membaca. Jika suatu hari kamu membenciku, aku mengerti. Jika kamu memilih pergi, aku tidak akan menahannya. Aku hanya berharap kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri atas apapun yang terjadi setelah ini. Tangannya bergetar tipis, bukan karena marah, melainkan karena sebuah ironi yang terlambat. Kalimat itu datang setelah semuanya diputuskan tanpa dirinya. Setelah ruang untuk memilih telah ditutup rapat. Nara menurunkan surat itu perlahan. Ada kesadaran yang muncul pelan, hampir dingin. Surat ini tidak ditulis untuk memulihkan hubungan. Ia ditulis untuk menenangkan hati penulisnya sendiri. Agar ada bukti bahwa ia pernah mengabari, pernah menjelaskan, meski tidak pernah memastikan surat itu benar-benar sampai. Dan memang, surat itu tidak pernah sampai. Nara melipat kembali kertas itu dengan rapi dan memasukkan lagi ke dalam amplop. Tidak ada air mata, tidak ada ledakan emosi. Yang ada justru kejelasan yang datang terlambat bertahun-tahun. Ia akhirnya tahu, bukan hanya ditinggalkan. Ia ditinggalkan tanpa kesempatan untuk bersuara. Sore itu, ia bertemu Ryan. Mereka duduk di sebuah kedai kopi, berbicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang rencana akhir pekan. Nara tidak membicarakan tentang surat itu. Tidak ada yang perlu ia buktikan atau klarifikasi. Ryan sudah melakukan bagiannya dengan menyerahkan yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu. Namun di sela percakapan, Nara menangkap sesuatu yang mengganggunya sejak pagi. Bukan tentang isi surat, melainkan tentang perjalanannya. Tentang bagaimana sebuah keputusan sebesar itu bisa berlangsung begitu rapi. Tentang bagaimana sebuah pengkhianatan bisa dikemas sebagai bentuk tanggung jawab keluarga. Malamnya, ketika Nara kembali ke kamarnya, Nara menyimpan surat itu lagi di laci. Kali ini tanpa ragu. Ia tahu, surat itu tidak lagi berkuasa atasnya. Tapi ia juga tahu, ada tangan-tangan lain yang pernah ikut menentukan nasib surat ini, dan mungkin juga nasibnya. Ia mematikan lampu, berbaring dalam gelap. Untuk pertama kalinya,
Nara tidak bertanya mengapa ia ditinggalkan. Ia bertanya, siapa saja yang tahu dan memilih diam.